pertemuan kelima kita untuk mata kuliah Leadership and Management Practice. Di materi kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi kepemimpinan. Ada yang tahu? Atau gini aja deh, sebelum Ibu membahas isi materi, sekarang Ibu tanya, semuanya pada pegang HP atau tidak? Pegang HP? Ya. Pernah nggak ngechat misalnya, Ibu ambil contoh saja ya, Mas Ferdi. Mas Ferdi ngechat sama Mas Satria nih. Besok mata kuliahnya Bu Iil kan ada tugas. Tugasnya Ferdi dijilid ya, tapi sebelum dijilid di-print dulu. Dipastikan tugasnya itu harus sesuai. Misalnya fontnya itu adalah Times New Roman. Ukurannya 12. Mas Ferdi itu ngechat nih ke Mas Satria. Tapi berhubung Mas Satrianya ini baru bangun tidur, ya kan, nerima chattingannya Mas Ferdi, jadi dibalas sama Mas Ferdi tanda tanya saja. Kalau kejadian seperti ini, menurut kalian apa yang sudah disampaikan Mas Ferdi ke Mas Satria itu sudah tersampaikan atau belum? Belum. Saya kayak gini lagi. Ini pasti punya grup chat, ya. Kelas apa ini? Peminatan ya sekarang ya. Peminatan Business Development A23 punya grup sendiri. Kontinya, misalnya tetap nih Mas Ferdi. Mas Ferdi karena memang kepanjangan tangannya kader ya kan, diberi wewenang sama Ibu untuk ngasih tahu informasi dari kader. Di-share sama Ferdi. Pernah nggak di dalam grup itu ada yang hanya capek Ferdi, ada yang hanya cuma senyum saja, ada siap bos laksanakan, siap dan tak laksanakan, ada yang cuma capek Ferdi, ada nggak yang seperti itu? Ada. Banyaknya balasan dari anggota chat itu membuktikan bahwa pemahaman dari komunikasi yang sudah disampaikan Mas Ferdi ke grup itu, misalnya kayak tadi nih sama Ibu di hari Jumat wajib pakai batik, ada stadium general, ya kan? Ada stadium general jam 8 wajib on time. Ternyata pada waktu pelaksanaan, misalnya Mbak Sofi, Mas Satria, siapa? Mas Tony nggak pakai batik, datang jam 9. Padahal ada nih di grup itu. Kalau kayak gini berarti meskipun ada di grup sudah baca dengan pesannya sudah jelas. Buktinya apa? Dari 40 mahasiswa hanya 3 orang yang tidak tahu, yang tidak paham. Berarti komunikasi atau pesan yang disampaikan oleh Mas Ferdi kepada teman-temannya itu tidak semuanya dipahami. Sehingga menurut Pak Sofi, nah di sini menurut Bapak Owins, ya kan? Menurut Bapak Owins, komunikasi itu adalah transfer dan understanding of meaning. Jadi komunikasi intinya itu ada 2. Katanya Bapak Robbins dan Bapak Bruce. Jadi komunikasi itu ada 2. Yang pertama itu harus ada yang menyampaikan pesan. Mas Ferdi ini sebagai penyampaian pesan di sini. Kalau nggak ada Mas Ferdi berarti komunikasi nggak bisa terlaksana. Ya, itu yang harus kalian pahami ya. Jadi harus ada yang menyampaikan pesan. Yang kedua, menurut Bapak Owins, pesan itu harus dipahami oleh penerima. Jadi percuma misalnya kayak tadi Sertigo katanya Bu Iil di Stadium General hari Jumat wajib pakai batik jam 8 ya tadi ya. Jam 8 sudah harus masuk ruangan. Semuanya masuk kecuali 3 orang, ada Tommy, ada Satria, ada Sofi yang telat. Berarti pesannya ini tidak dipahami oleh 3 orang ini. Unsur komunikasi memahami atau bisa diterima pesannya oleh
ada yang penerima pesan. Jadi itu komunikasi. Nah, karena Mas Ferdi di sini kan komti ya, ketua angkatan, ketua kelas ya kan, ketua kelasnya. Berarti Mas Ferdi ini adalah pimpinan di kelas BDA 23. Nah, menurut Bapak Robins lagi, ini bukan menurut Ibu ya, menurut Bapak Robins, jadi kalau tadi kan komunikasi secara umum, kalau komunikasi yang kita hubungkan dengan kepemimpinan, komunikasi itu adalah bagaimana caranya seorang pemimpin bisa mengkomunikasikan yang pertama. Jadi effective leaders use communication to frame and share a vision. Jadi pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan baik itu yang bisa menyampaikan visinya dengan baik. Ada yang tahu visi apa? Ada visi, ada misi. Ada yang tahu nggak visi apa? Ada yang visi, mimpi. Apalagi yang kalian tetap visi Uniba ada, atau visi jurusan manajemen, bagaimana menjadikan jurusan manajemen itu unggul di tahun 2024 misalnya. Harapan, target, apalagi tujuan. Jadi visi itu adalah tujuan, arah yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Visinya kelas BDA 2023, bagaimana caranya seluruh anggota kelasnya, seluruh mahasiswanya bisa lulus cum laude 3,5 tahun. Itu visinya. Nah, visi ini bisa disampaikan oleh Mas Ferdi selaku pimpinan kepada kalian. Kalau misi itu adalah bagaimana strategi Mas Ferdi agar arah yang tadi, target yang tadi itu bisa benar-benar terrealisasi, tercapai. Jadi harus dibedakan. Visi itu adalah arah kita, sasaran kita, target kita. Tapi kalau misi, bagaimana caranya kita untuk mencapai visi ini? Lebih pada visi ini tujuan, kalau misi cara implementasi action. Ya. Nah, kemudian kepemimpinan, mohon maaf, komunikasi di dalam kepemimpinan selain bisa mengkomunikasikan atau memberikan visi yang terarah kepada anggota yang menurut Pak Robins. Jadi komunikasi itu bisa mempengaruhi orang lain. Kayak tadi nih, harus datang ke Stadion Jenderal jam 8. Ternyata hanya 3 orang yang ngomong. Kalau menurut Pak Robins, berarti Mas Ferdi masih belum bisa mengkomunikasikan bagaimana caranya dia menjadi seorang pimpinan dengan baik. Karena apa? Ada 3 orang yang ngomong, yang lain enggak. Karena tidak bisa nih mempengaruhi teman-temannya untuk semuanya datang ke Stadion Jenderal jam 8. Jadi pemimpin yang baik yang memang harus bisa mempengaruhi, tetapi tidak diktator. Jangan sampai Mas Ferdi nyuruh kalian, tapi Mas Ferdinya tidur di rumah, tarik selimut jam 8. Itu bukan seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang baik itu bukan hanya bisa mengkomunikasikan lewat nyuruh-nyuruh, enggak. Tapi Mas Ferdi harus bisa memberi contoh kepada orang lain. Selain itu, Mas Ferdi, mohon maaf, jangan ada kok nama saya yang disebut Bu. Bukan karena Ibu milih Mas Ferdi, enggak ya. Tapi karena di sini kan Mas Ferdi komting, jadi Ibu ambil contoh Mas Ferdi biar kalian mudah memahami. Mas Ferdi ini juga harus bisa menangani konflik yang ada di kelas BDA. Bukan konflik misalnya sekarang
Sony pacaran sama Mbak nggak dengar Mbak Ana pacaran tengkar. Bukan tugasnya Mas Ferdi untuk membuat pasangan ini baikan lagi, enggak, karena bukan job desk-nya. Tapi kalau misalnya sekarang kan sering nih kalau kuliah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu nggak tahu di kelas ini, tapi biasanya persaingan di dalam kelas itu pasti ada. Pasti. Tapi kalau tidak ada persaingan itu yang tidak bagus. Cuma memang yang harus dihindari ketika persaingan itu sikut menyikut. Itu yang tidak boleh. Nah, ini Mas Ferdi selaku pimpinan harus tahu kelompok ini ternyata mainnya ini nggak bagus di kelompok 2. Buktinya apa? Mainnya itu langsung misalnya ke Bu Iil. Bagaimana cara biar dapat nilai bagus? Ke Bu Iil datang malam bawa buah. Pakai cara ke timuran kalau sebelumnya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau bersaing sehat, misalnya sama-sama mengumpulkan tepat waktu, diskusinya sama-sama bagus, itu memang wajib ada. Tapi kalau main belakang, misalnya karena sekarang mungkin nggak bawa motor nih, dijemput sama Satria, diantar, akhirnya apa? Nilai kelompoknya bagus. Mas Ferdi harus bisa menangani konflik seperti ini. Dan yang terakhir, seorang pemimpin melalui komunikasinya itu harus bisa membangun kebersamaan di dalam tim. Jadi mulai dengan komunikasi itu harus bisa nih Mas Ferdi. Moncak nama Mas Ferdi, mohon maaf Ibu sambil lalu pakai bahasa Madura ya. Moncak nama Mas Ferdi ke kanan. Cak nama Mas Ferdi ke atas. Meskipun kalian bisa pasti ada pro dan kontra, pasti. Tapi ini wajar selama Mas Ferdi itu bisa memberikan contoh yang baik kepada kalian. Bedakan antara atau kayak gini, kalian lebih milih mana? Pemimpin yang sekarang ada dua pemimpin, Satria dengan Mas Ferdi. Mas Ferdi memang selama ini sering mendelegasikan tugas-tugas yang Ibu berikan kepada kalian. Besoknya hari Minggu, katanya Bu Iil, ruangan harus bersih. Berarti apa? Harus bersih-bersih. Janjian lah. Tapi Mas Ferdi itu ikut nyapu, ikut membersihkan papan tulis misalnya. Mas Satria pimpinan juga di sini. Tetapi Mas Satria hanya bilang, besok Minggu kalian wajib ke kampus on time jam 7. Mas Tony bawa sapu, Mbak Sofi bawa makanannya, Mbak Via karena biasanya kalau kayak ini banyak konsumsi ya kan, bawa esnya. Ketika di hari Minggu Mas Satria tinggal duduk engkang-engkang, minum es yang dibawa Mbak Via, ya, makan kue yang dibawa Mbak Sofi, yang lain kerja. Kalian pilih yang mana? Pemimpin seperti Mas Ferdi atau pemimpin seperti Mas Ferdi? Mas Ferdi karena apa? Karena Mas Ferdi itu bukan hanya tinggal titah saja, tapi Mas Ferdi memberikan contoh kepada kalian. Next, Mbak Sofi. Tujuan ini sebenarnya sudah Ibu sampaikan barusan. Kita lebih perdalam lagi. Tujuan bagaimana atau kenapa seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang pertama, membangun visi dan misi bersama. Sama kayak tadi. Kita ada di kelas BDA 23. Nanti harus sama tujuannya. Seperti yang Ibu bilang, masuk 20 orang, bagaimana caranya kelas BDA 23 keluar juga 20 orang. Ini tugasnya siapa? Tugasnya Ibu? Bukan. Ibu hanya memberikan arahan bagaimana caranya satu sakit, semuanya sakit. Di lapang siapa yang bertanggung jawab? Mas Ferdi sebagai
jangan sampai kalian salah paham, jangan iri kalau misalnya memang mungkin ada di beberapa mata kuliah nilainya ini menurut kalian, Ferdinand anakku tak ada itu kan bagus. Cuma kayaknya nggak segitu juga. Dia itu pasti akan mendapatkan prioritas karena apa? Tugasnya berat. Tony bisa tidak seperti Ferdi? Belum tentu. Mbak Fia bisa tidak seperti Mas Ferdi? Belum tentu. Mas Ferdi ini kan sudah dibantai ombak, dihempa hujan. Tanyain saya, berapa kali sudah diomelin sama dosen-dosen? Yang menjadi tangan kalian di depan ini Mas Ferdi. Jadi kalau misalnya Mas Ferdi itu memang selama ini sering dikenal, ya jangan iri kalian, karena pasti komting itu akan dikenal. Tapi tugasnya berat. Yang pertama tadi harus bisa menyampaikan visi kelas ini dengan baik. Misinya juga harus terukur. Mau seperti apa kita 3,5 tahun ini, apa yang harus dilakukan. Kemudian menemukan kepercayaan dan komitmen. Sampai di 3,5 tahun ini kan mau 3 tahun ya kalian. Kalian tetap percaya Mas Ferdi sebagai komting. Berarti kan kalian percaya sama Mas Ferdi. Iya. Ini membuktikan bahwa Mas Ferdi sebagai komting itu bisa mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini bukan hanya ngomong misalnya, "Kau mikir telah gimana?" Enggak. Tapi komunikasi seperti yang Ibu sampaikan tadi menyeluruh, mulai dari visinya, misinya, komitmennya, tanggung jawabnya. Jadi komunikasi itu bukan mengenai hanya tinggal ngomong saja, "Oh besok ya jalan-jalan ke Bukit, oh besok ya main ke Bukit, tujuan jalan ke Bukit." Enggak. Tapi komunikasi seorang pemimpin itu harus menyeluruh, menyelesaikan konflik, meningkatkan kinerja dan motivasi. Meningkatkan kinerja dan motivasi ini biasanya dilakukan oleh Mas Ferdi ketika jangan sebagai ini. Selain Mbak Fia, Mbak, siapa Mbak? Dwi lagi putus nih sama cowoknya. Nah ini bukan saya Mbak Dwi, sama-sama. Mbak ini lagi terkasa. Biasanya ada cewek kan berasa. Kenapa emang bilang biasanya cewek kadang itu juga cewek. Beda dengan Ferdi, dengan saya dengan teman-teman yang ada rasa. Jadi misalnya Mbak Dwi lagi tekan. Biasanya ceweknya menentukan. Jangan sampai kalian pas lagi mau puas atau ini tugasnya Mas Ferdi. Memang Mas Ferdi nggak tahu nih Mbak Fia nggak mungkin cerita ke Mas Ferdi, nggak mungkin. Masa ada cerita Ferdi saya lagi ada masalah nih sama cowok, nggak mungkin. Pasti sama teman-teman dekatnya. Tapi dari misalnya sekarang deadline berbulan tugas hari Senin, ternyata hanya satu Mbak Fia yang belum selesai. Mas Ferdi harus bisa bagaimana caranya membantu Mbak Fia, tapi ya nggak dikerjakan juga. Bagaimana cara memotivasi Mbak Fia? Fia nggak usah lah, Fia cowok itu bukan cuma Satria, banyak nih cowok yang lain. Kemudian menyampaikan arahan strategis. Itu adalah tujuan seorang pemimpin itu bisa atau harus memiliki skill komunikasi yang baik. Next Mbak Sophia. Ini komponen komunikasi. Tadi kan ada yang menyampaikan pesan, ada yang penerima pesan yang nomor 4. Kemudian ada pesan. Pesan itu yang disampaikan, materi atau isi yang disampaikan. Ada media. Medianya itu kan kalau tadi yang dicontohkan by chat berarti secara tulis. Kalau lisan ketika menyuruh kalian, oh besok ngumpul nih jam 8 di, itu secara lisan. Kemudian ada tanggapannya nanti tadi, siap bos, siap dan, kalau yang satu misalnya capek, malas, itu ada feedback dari penerima. Dan yang terakhir konteks atau situasi. Konteks ini maksudnya komunikasi
menyesuaikan pemimpin. Dalam hal ini Mas Ferdi kepada kalian itu disesuaikan dengan kondisi tertentu. Misalnya kayak tadi nyuruh, tapi nyuruhnya itu bukan hanya tinggal nyuruh kayak yang Mas Satria memberikan contoh, tapi ada kalanya Mas Ferdi memang tidak bisa memberikan contoh. Misalnya kayak yang tadi Mbak Fia telat nih mengumpulkan tugasnya. Nah, dalam konteks ini Mas Ferdi selaku pemimpin itu tidak boleh ikut-ikutan Fia yang juga mengumpulkan tugasnya itu telat. Tapi kalau masalah positif, kalau hal positif itu memang harus memberikan contoh yang baik. Next, Mbak Sofa. Ini adalah gaya-gaya komunikasi. Ini sebenarnya lebih pada gaya tipe pemimpin. Ada asertif. Kalau asertif itu tegas, kayak tadi. Mas Ferdi, hari Minggu kumpul di kampus jam 8 kita bersih-bersih, bawa peralatan masing-masing. Tapi dia itu juga menyontohkan. Jadi tegas nih, itu di asertif. Tapi kalau agresif itu kayak yang Mas Satria tadi. Dia mendominasi kelas ini, mewajibkan semuanya tanpa memberi contoh. Itu kalau di agresif. Dia itu mendominasi, mengintimidasi kalian. Tinggal lengkap-lengkap, duduk manis, minum es, makan kue. Ini yang agresif. Kalau pasif, ini biasanya misalnya sekarang konflik kayak tadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ini main belakang itu untuk dapat nilai bagus. Nah, Mas Ferdi karena capek yang mau komunikasi sama ibu, takut dimarahi ibu, takut diomelin ibu, ya udah terserah wes. Jadi diam saja. Mau kelas ini oleh ke kanan, oleh ke kiri, ya pasrah. Ya dibiarkan. Terserah lah, yang penting saya nilainya bagus. Yang penting kelompok saya bagus. Itu kalau pasif. Kalau pasif agresif ini menyindir. Jadi misalnya kayak gini. Kalau tadi contohnya yang hari itu, misalnya Mas Ferdi ini maknya mangerti Satria perak nyoro, tapi tak alako. Tapi nggak langsung nih ngomong ke Mas Satrianya. Ya, tiba. Jadi di dalam grup, ya kan? Ini dia juga cewek sih, ya kan? Ketika kita punya masalah sama Mas Tony, itu nggak mungkin langsung ngomong sama Mas Tony. Tapi ngomongnya kepada teman yang dekat dengan Mas Tony. Siapa yang teman dekat Mas Tony? Misalnya Mas Ferdi. Nah, pengennya apa? Biar Mas Ferdi ini ngomong sama Mas Tony. Itu gaya komunikasi yang pasif agresif. Yang selanjutnya empathic leadership communication. Jadi pendekatan dengan empati dan pemahaman. Empathic leadership communication ini adalah gaya komunikasi pimpinan yang memang selama ini paling ideal. Kalau dari beberapa gaya komunikasi pimpinan, yang lebih bagus menurut kalian yang mana? Dari nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1. Nomor 5 ini perpaduan. Nomor 1-nya tetap ada. Tegas iya, bertanggung jawab iya, tetapi dia itu bukan hanya cuma menyuruh sudah kasih tanggung jawab, tapi dia juga memahami. Oh iya ya, kalau hari Minggu kan waktunya mereka untuk kumpul dengan cowoknya, kumpul dengan keluarganya. Weekend. Bisa tidak ya kalau diganti ke Jumat sore? Itu di gaya empathic leadership communication. Paham? Sampai saat ini sudah paham? Thanks Mbak Sofi. Ini beberapa hambatan yang terjadi ketika komunikasi terjadi di kelas BDA. Perbedaan persepsi ini maksudnya misalnya kayak tadi. Maksudnya Mas Ferdi ketika nyuruh Satria besok di mata kuliahnya Bu itu tugasnya harus di-delete, harus di-print, kan? Satria
jadi perbedaan persepsi seperti ini yang biasanya terjadi ketika kita berkomunikasi. Salah tanggapan, misalnya sekarang katanya ibu, besok kita harus kumpul di kampus jam 8. Katanya Mas Wedi kumpul di kampus, tapi di kepancing. Katanya Mbak Diani kumpul di kampus, tapi ada di gedung Cempaka, kan di kampus. Iya. Kemudian ada gangguan media komunikasi. Kalau gangguan media komunikasi ini lebih pada sekarang misalnya kayak tadi pakai HP, ya kan media pakai HP. Kadang ada sinyalnya jelek, ya. Kadang ada HP-nya yang rusak. Ada budaya organisasi tertutup. Budaya organisasi tertutup lagi-lagi ini biasanya cewek. Unek-unek yang nggak langsung disampaikan, padahal kita sebagai kaum cewek nggak boleh begitu sampai cowok, ya kan? Iya. Jadi kalau ada unek-unek nggak apa-apa ngomong sama Mas Fedi. Mas Fedi itu sudah tahan ini, tahan hati. Kemudian ada kepemimpinan yang otoriter, kayak tadi contohnya kalau dapat pemimpin yang kayak saya. Kurangnya keterampilan komunikasi interpersonal itu komunikasi yang menyeluruh, bisa memahami juga, bisa mengerti juga, mencontohkan juga. Next, Mbak Sophie. Strategi komunikasi, ini adalah beberapa strategi komunikasi yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Mendengarkan secara aktif. Bukan hanya cowok kita yang bisa mendengarkan secara aktif. Komunikasi jadi dua arah. Kalau tadi kan komunikasi dua arah seperti yang Mas Ferdi. Tapi kalau komunikasi satu arah, Mas Satria. Karena hanya muncul nih. Iya. Transparansi dan konsistensi. Storytelling, ada menggunakan bahasa yang inklusif dan visioner. Peka terhadap komunikasi non verbal. Karena di materi kali ini kan materinya slide-nya itu cukup banyak. Ini mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Boleh, karena besok kita ketemu lagi di ruangan yang sama di jam 8. Terima kasih untuk kesediaan kalian hadir di pertemuan kali ini. Jangan lupa di pertemuan ke-6 kita bahas lagi mengenai komunikasi kepemimpinan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.